Jadi diharapkan juga dari KPU Kota Bandung untuk Akang Teteh sebagai stand up comedy yang ada di Bandung bisa membantu juga, terutama yang ke depan ini adalah mengenai ajakan pemilih sebentar lagi tanggal 27 November 2024. Nah itu salah satu yang ingin kita sampaikan. Itu saja dari kami KPU Kota Bandung. Selamat nanti menikmati kegiatan stand up comedy untuk semua peserta, tamu undangan dan juga pengunjung yang ada di kafe Laneo ini. Mudah-mudahan juga bisa menghibur kita semua di masa tenang ini, supaya nanti ketika memilih bisa lebih ceria. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kekurangan. Bila dikira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya adalah momen yang tepat bagi kita semua untuk melakukan perenungan sebelum kita datang ke TPS. Dan KPU Kota Bandung melakukan perenungannya dengan cara yang lain. Perenungannya dengan yang tak biasa, yaitu melakukan menggelar grand final stand-up comedy. Menurut saya tidak salah gitu. Daripada kita mumet-mumet, stres gitu. Karena masa tenang itu bagi sebagian orang tidak tenang gitu. Bagi paslon, bagi tim sukses itu tidak tenang. Jadi daripada kita ikut mendramatisir suasana ketidaktenangan itu, lebih baik kita buat suasana sedikit tenang dengan melihat stand up comedy. Dan stand up comedy ini adalah bentuk lain KPU melakukan sosialisasi. Dan saya titip kepada para kontestan, siapapun yang menang nanti, tolong buat video pendek kepada halayak umum dengan isi mengajak datang ke TPS 27 November 2024. Itu saja. Jangan lupa. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Ngobrol bagi kita komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bisa. Tepuk tangan dulu untuk KPU Kota Bandung. Saya senang banget kok bisa tampil di KPU Kota Bandung, apalagi namanya Bapak Khairul Anam ya Pak. Karena saya juga pernah jadi anggota KPPS Pak di TPS 9 Kelurahan Kutu Kecamatan Pojok Airport. Lengkap banget itu. Saya di situ karena anggota KPU itu ada yang baik gitu. Ketika saya rekapitulasi suara ya, saya itu anggota KPU ada yang masih snack Pak. Alhamdulillah gitu. Ini lagi lapar-laparnya jam 2. Dan bukan hanya snack aja Pak. Bentar. Dia juga ngasih geprek Pak. Saya tahu itu geprek karena dagingnya ayam, kalau dagingnya sapi itu gepuk. Gitu ya. Kami kalau yang perkenalkan diri dulu ya, nama saya Agis. Dan apa ya? Kalau misalkan ngomongin soal KPU, saya tuh sering baca berita tentang KPU. Yang dimana saya pernah lihat itu berita tentang KPU, kotak suaranya ada yang menggunakan dus bekas Pak. Bener, dus bekas. Mana yang lebih spesifiknya lagi, dus bekas rokok Magnum. Kok bisa ya Allah? Ini takutnya aja gitu, ntar surat suaranya masuk, ada salah satu paslon kelilipan cek, Pak gimana coba? Dan apa ya? Saya pernah lihat juga di salah satu berita, kotak suara yang lama itu digunakan sebagai pot bunga Pak. Ini ngaruh apa coba, kan KPU apa uangnya gede gitu, kok bisa gitu pakai pot bunga gitu untuk kotak suara? Ini ngarep apa coba? Ngarep misalkan nanam cabai di Jalan Wonosobo, nggak bisa. Dan saya berharap gitu ketika nanti ada salah satu calon pemimpin gitu, saya berharap ada yang apa ya, concern di bidang pendidikan. Karena saya
orang tuanya tuh menganggap mereka tuh normal. Kok bisa denial gitu, kayak bodoh aja gitu orang tuanya, bener. Dan saya tanya lagi, Bu, kalau misalkan ini dipaksa untuk ke SLB gimana? Ya pasti orang tuanya bakal ngebakar sekolah kita. Jadi kasar gitu ya, lo nggak suka bodoh, kriminal gitu. Cuman coba. Dan bener aja gitu, ketika saya datang ke sekolah, si kepala sekolahnya tuh minta ke saya, datang yang KKN punten misalnya, ibu meminta tolong ke kalian soalnya guru-guru di sini udah pada gak sanggup. Ya apalagi kita tuh, ngomong saya gitu. Kan ibu mah biasa ngajar SD, saya mah biasa ngajar rendong gitu. Dan bener aja gitu, ketika saya pertama kali ngajar di situ, saya ketemu anak ABK dari kelas 3A. Saya lagi perkenalan gitu, papa tulis, ditulis tentang nama gitu. Tiba-tiba si anak ABK ini nyamperin saya ke depan, manggil, sini dulu bro. Kenapa saya sambil begini, diludahin ya Allah. Mana udahnya ada telur gulungnya. Kesel banget. Dan bukan hanya itu, kadang-kadang si anak ABK ini suka tantrum, dan tantrumnya juga gak masuk akal. Jadi tantrumnya gara-gara melihat saya, kan saya tuh ngajar 2A gitu sama ada satu cewek gitu. Dia ngelihat ke saya kayak, ih si anak goreng banget. Begitu kan ya Allah. Ini saya sampai nangis-nangis ke ruang guru, bener. Saya datang sama guru, gimana? Segala terus saya sanggup, abi ngajar di Tiluhan. Emang kunaon sampai abi di Ciluhan, terus abi diledek. Kita mah terus biasa itu, kadang-kadang dilempar kapur, dilempar batu, kadang-kadang oke dilempar jumroh. Istilah setan jangan. Tapi yang saya akan tutup dengan kata-kata ini, kata-kata adem. Kata-kata hari ini. Ya, majukanlah sektor pendidikan agar Indonesia emas 2045 tidak sekadar khayalan. Terima kasih, saya Adi sebelum itu. Baik, langsung saja ke peserta berikutnya. Yohanes Nikolaus. Mana Yohanes? Silakan maju ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Boleh kasih tepuk tangan dulu meriah. Sampai di sini boleh kasih tepuk tangan yang meriah semuanya, mantap. Teman-teman semuanya, saya datang jauh-jauh dari Kupang untuk ikut lomba di sini. Tapi saya lancar dan pasti bahasa Sunda. Saya akan memperkenalkan diri dengan bahasa Sunda. Tentang kenami abi curi. Sudah ajar kan saya? Perkenalkan, saya Dev Kobun dan saya perawat dari Timur. Kebetulan sekarang saya bertugas di Kota Bandung dan sudah berdomisili di Kota Bandung. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk saya yang sudah pindah ke Kota Bandung. Ya meskipun tidak studi yang punya masyarakat seperti saya. Saya kerja di salah satu rumah sakit di Kota Bandung, teman-teman. Di rumah sakit tempat saya bekerja, saya itu sering sekali ketemu dengan pasien yang kalah di saat pemilu. Dan penyakit itu aneh-aneh gitu. Ada yang stres, ada yang jantungan, bahkan ada yang stroke. Sumpah Bapak Ibu, merawat paslon yang stroke itu susah. Kita bisa stroke gara-gara paslon stroke. Paslon stroke. Ini paslon yang mana sih? Coba ini. Saya pernah Bapak Ibu merawat paslon yang stroke. Tiba-tiba nyamuk hinggap di jidatnya. Nyamuk hinggap di jidatnya. Kalau orang Bapak kan enak begitu yang kita sudah goyang-goyang kepala begini nyamuk pergi. Coba kalau paslon sebelum Bapak Ibu, kita harus turun tangan. Padahal ini hanya masalah nyamuk, Bapak Ibu, nyamuk. Saya mau pukul, takut dikira kekerasan. Mau pakai raket nyamuk, takut dikira kepalanya kok.
Pemilu. Kenapa yang pemilu itu selalu identik dengan yang namanya politik uang, main politik? Menurut saya begitu. Saya takutnya orang-orang yang terpilih karena politik uang, beberapa tahun yang memimpin, itu bakal jadi koruptor. Sebenarnya tidak masalah sih. Cuma yang jadi masalahnya, menangkap koruptor di Pulau Jawa itu susah. Buktinya sampai sekarang Harun Masiku belum ketangkap. Karena menurut saya gampang untuk menangkap koruptor di Pulau Jawa, gampang. Tinggal sebarkan fotonya di seluruh Pulau Jawa, ketangkap itu. Cuman strategi seperti ini tidak bisa diterapkan di Indonesia Timur. Masalahnya bukan orang Timur hampir sama semua. Mau disebarkan fotonya juga percuma. Ujung-ujungnya bakal salah nangkap. Misalnya kakak Buah Salosa kena kasus korupsi, itu bisa-bisanya ketangkap malah itu sekolah. Teman-teman, menurut saya pemilu adalah kontestasi politik paling bergengsi untuk kita menentukan arah pembangunan Provinsi Jawa Barat menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kalau misalnya itu pesan moral, itu pesan moral itu poinnya paling tinggi itu. Ini bisa bikin konten di video apa itu. Langsung diedit mas, Caranya gampang. Tanggal 27 nanti datang ke TPU. Pilih sesuai dengan suara hati kita. Oh TPS. Kita di sana masih TPU kan? Tanggal 27 November nanti datang ke TPS. Gunakan suara kalian untuk memilih. Jangan sampai golput. Karena suara kita bakal menentukan pembangunan Provinsi Jawa Barat beberapa tahun ke depan, teman-teman. Ya meskipun sampai sekarang layak korban masih banyak sih. Bicara masalah pembangunan, Bapak Ibu. Saya cuma mau kasih tahu, sekarang kami di Indonesia Timur itu sudah mulai banyak perubahan. Buktinya, TikTok masuk di sana. Jangan salah, TikTok masuk, Grab masuk, cuma satu yang tidak masuk. Sinyal. Di kampung saya hanya untuk mendapatkan jaringan 3G kita harus naik gunung, naik pohon, naik bintang. Saya komunikasi dengan bapak saya di kampung itu 3 bulan sekali. Tergantung dia naik gunung atau tidak. Kalaupun dia naik bintang, tergantung dia naik gunung atau tidak. Mama ada lagi untuk kesabaran untuk bermain TikTok. Mama di kampung saya punya kesabaran naik gunung-gunung. Makanya jangan heran kalau pacaran dengan orang timur itu sabar. Karena cinta mereka kepada pria setinggi gunung jaya di Papua. Tidak seperti wanita lain yang cintanya hanya setinggi anak burung Krakatau yang sampai sekarang tidak tahu siapa bapaknya. Karena kamu terima kasih. Waktu yang habis Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya dulu teman-teman untuk KPU. KPU kayaknya keren teman-teman. Perkenalkan nama saya Fajar dan saya gini-gini juga pernah jadi abdi negara. Maksudnya KPPS. Tahun 2020 saya itu pernah jadi petugas KPPS. Tujuan saya daftar KPPS untuk bisa bersosialisasi ke masyarakat. Karena saya itu orangnya susah bergaul gitu. Dan pada saat itu juga saya bekerja sebagai resepsionis hotel. Di kepala saya, paling nanti ketua KPPS menunjuk saya sebagai orang yang menerima pencoblos atau minimal-minimal yang di bagian pendaftaran. Tapi ternyata enggak teman-teman. Ketua KPPS menunjuk saya sebagai orang yang paling penting di TPS, yaitu apa? Tukang jaga tinta. Saya jadi tukang jaga tinta KPPS 7. Menurut saya tukang jaga tinta itu punya peran penting gitu, karena itu nggak bisa sembarangan orang. Itu tinta bukan sembarangan tinta, itu tinta demokrasi. Lelaki tidak bercerita, lelaki jaga tinta. Dan selama saya jaga tinta, saya jadi observasi ke hal-hal gitu, yang menarik. Ternyata orang itu masukkan jarinya ke bak tinta beda-beda. Ada yang tipe ragu-ragu gitu, datang ke meja tinta terus masukin jarinya pelan-pelan. Terus dia tuh kayak yang kecil banget gitu loh, yang dimasukin cuma seujung kuku doang. Saya punya tipe lelaki buaya darat yang suka janji-janji ke pacarnya. Terus saya, aku janji kok cuma ujungnya aja. Nah, maksudnya ujung kuku.
apa yang penting pulang jarinya ungu. Jadi saya perhatiin dia masuk gitu kan, dia tuh masih senang gitu, happy. Pas dikasih surat suara mukanya udah mulai bete, tapi pas masuk maju ke meja tinta mukanya senang lagi, seolah-olah ini yang saya cari. Udah gitu masukin jarinya brutal. Wah, sekaligus 2. Saya tanya, aku kenapa masukin jarinya 2? Ya mas, biar 5 tahun lagi gak usah masukin lagi. Nggak bisa gitu bu, 5 tahun harus tetap masukin lagi. Oh nggak bisa gitu ya mas, ya udah saya balikin. Udah kering, aneh bener. Udah kering. Saya tuh terus saya tegur kan, ibu mau kemana sih buru-buru amat gitu? Ibu belum tahu ya ada yang namanya Baraya, Bandung Bersuara Ramah Sadayana. Ibu boleh bersuara asalkan tetap ramah gitu, tetap akur. Jangan kayak tadi brutal buru-buru gitu. Ini tinta kemana-mana nih, muka saya jadi ungu. Muka bang saya jadi Thanos kecil tapi. Dan saya juga tuh pas jaga bertugas jadi tugas tinta ini, saya malamnya lagi kerja shift malam. Bayangin saya kerja jam 11 malam, pulang jam 7 pagi. Jam 7 pagi harus standby di TPS. Untungnya hotel saya sama TPS deketan. Tapi walaupun deketan, ini kan saya harus bertugas sambil jaga ngantuk ya kan. Makanya saya pas lagi tugas tuh suka keliru gitu. Ada ibu-ibu datang terus saya tanya, mohon maaf Bu dari kamar berapa? Apaan sih mas, orang saya mau nyoblos? Aneh banget mas. Ada lagi bapak-bapak, pak sebelah sini tintanya pak. Bukan mas, saya nggak mau nyoblos. Terus bapak ngapain di sini? Saya mau perpanjang kamar mas. Hotelnya di sebelah. Hotelnya di sebelah, kebalik. Banget ya. Terus di sini ada yang Gen Z, teman-teman yang Gen Z boleh tepuk tangan. Lumayan banget. Saya juga Gen Z teman-teman. Sebagai Gen Z saya tuh kenapa yang ngerasa ke TPS tuh udah nggak semangat dulu gitu. Awal saya dikasih kesempatan buat nyoblos pas umur saya 18 tahun, itu masih ada rasa semangat gitu. Cuman pas sekarang udah kayak lihat TPS tuh flat aja gitu, kayak TPS tuh butuh inovasi. Saya tuh punya ide. Nanti ada TPS yang kayak coffee shop kekinian gitu. Banyak colokan-colokan, banyak lampu-lampu, punya spot foto terbaik. Terus pas masuk dikasih kopi susu gula aren, pas keluar dikasih croissant. Saya yakin jadi jangan kaget nanti kalau misalkan TPS jadi tempat nongkrong anak muda. Jangan kaget juga nanti ada anak muda tanya-tanya password wifi. Mas, password wifi TPS 7 apa? Gaji KPU, gedein semua. Ini ya karakternya maksudnya. Karena gaji KPU mau udah gede semua, yang kecil mah gaji saya. Sekian sahabatnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Karena orang Sunda kayaknya pada ngerti bahasa Sunda kan? Yang ngerti bahasa Sunda boleh tepuk tangan. Yang tidak ngerti boleh tepuk tangan juga. Fix dicek. Si Akrom tadi stand up gue lu. Mau pedang kalau lagi gue lu. Enak kurang kepemiluan. Tapi sebelum saya mau bilang dulu nih buat bapak-bapak yang terhormat, buat dewan juri, buat teteh-teteh KPU di belakang yang cantik-cantik, saya cuma mau bilang dari tadi banyak pisan komik-komik apa yang penjilat, Pak saya pernah kerja di KPPS, pernah jadi saksi, sampai ngasih coklat. Apa bedanya mereka Pak mau pejabat-pejabat yang supaya Pak? Masa ya komik kayak gitu juara? Katanya ini acara sosialisasi. Harusnya kan mulai komika dari materi. Itu Pak, mana? Tapi ini ngomong kepemiluan sebenarnya. Ayah kata milu, dina pemilu. Artinya orang yang mau pemiluan, kudu berpartisipasi. Karena masa depan Bandung, ayah kudu. Karena masa depan Bandung, ayah di tangan orang. Kurang apa ada Bandung gak bisa bersalah. Pun penting jalan ke Bandung parwek Pak. Saking pengen Pak kuntilanak kita di Bawah Center Pak. Coba ditanya, dengan center siapa pedak juri, teteh juri. Terus saya di Bandung coba berpisah gangster. Lu bisa dong cing budak sekolah. Nah cing orang budak sekolah. Kan orang pernah di gerung. Di guru kan main pasti tinggal wih seragam murid-murid tuh mana kepala sekolah
sekolah ya. Terus di Bandung mereka loba begal Pak, mun penting loba begal. Nah, sama juga di Lampung. Ngan bedakan begal di Bandung pakai bahasa Sunda. Punten jos, wah coba. Bagus kan pada dok, pesan moral. Tapi lain nggak ukur pemilu teman-teman. Soalnya teh pemilu kudu melaksanakan pemilu anu benjurbil. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kudu orang langsung datang ke TPS. Tapi bisa ditanya mereka mah mencoblos di HP lah, tuh bisa di HP. Mah nyoblos di HP. Atau mah mereka nyoblos mah Korea mah WhatsApp tuh WhatsApp. Itu bisa kudu langsung. Karena ketika di TPS lain yang saya ukur jam nyoblos, tapi silaturahmi di tetangga. Tidak bisa bawa kartu sorangan tiba-tiba nyamperin panitiaan. Punten saya mah nyoblosnya mau lagi dia. Nyoblos di cadak bumi, nyoblos di bumi mah, nyoblos di bumi. Orang 4 tahun, bukan lah. Langsung umum, sahawanya bisa. Kemudian aku harus memenuhi syarat. Ulah diskriminasi. Bisa lain rek nyoblos kan, siapa takut nyoblos, tara mandi, mungkin ditanam dicelup, ditamaskan, bisa. Coba umum, bebas, sahawanya bebas, kan nyoblos kemana wae bebas. Ulah diintervensi pun serangan fajar. Ulah, misalnya, kayak pami nyoblos pilih abinya, ini pasien sebako. Bias, misalnya dok harus dipakai peloknya, balik, bisa. Selain langsung umum bebas rahasia, tidak bisa batur. Tiba-tiba habis nyoblos lupa ke masjid diumumkan, tak bisa. Ulah, komo distorikeun. Hai guys, tadi orang udah nyoblos nih, kalian udah nyoblos belum? Komen ya, bisa gitu. Kacau bro. Yang terakhir jujur adil, kudu jujur. Dia kudu adil, kudu fair. Kalau orang coba sih paspor, ulah kan kamu foto paspor lain. Nyoblos nomor hiji, nyoblos nomor 2 di kubisan. Orang udah bisa pilih wali kota Bandung atau gubernur wali kota Bandung beneran harus kinerjanya harus jujur. Karena Bandung kecolongan 2 kali, bukan wali kota korupsi. Makanya orang Bandung dipanggil wali kota Bandung dipanggil KPK. Capek bu. Tapi yang paling penting, ketika dibeli suara orang kan dulu tenang. Karena orang pernah kamari pas pilpres. Orang nyoblos, ingin orang ibu-ibu. Barang lah, buka surat suara. Coblos, cas. Ibu-ibu ingin nyoblos, cas. Orang beres, ibu-ibu masih punya. Dibantu ke panitia, menurutku sesaat ini ngalipat mak. Oh, asal itu kios kayak kok beli lipat nih. Oh, asal kan lipat tak kapalan. Tapi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Raka. Salam Mbak Raya. Barudak Raka salamunnya. Menurut saya acara ini sangat merugikan buat saya. Soalnya kan di peraturan itu 5 menit waktunya, tapi ini kenapa 7 menit Pak? Kalian ini KPU atau wasit Bahrain menambah waktu. Terus kita tampil kan menghadap ke kalian. Kenapa layarnya di belakang? Masa saya stand up terus gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecewa saya Pak. Ini acara kan KPU Bandung. Kenapa jurinya bukan dari Bandung Pak? Kita bedah satu-satu. Ada Pak Teguh, ada Pak Dado, sama Bapak siapa ya? Belum kenalan kita Pak tadi. Nih Pak Teguh itu asalnya dari Bekasi. Kok bisa dari pelarian lain jadi juri di sini? Terus ini yang di tengah Big Dado, dia ini dari Cina Pak. Masa logo Mixu jadi juri ini? Yang satu ini Baymax kayaknya ya. Kayaknya ini saya stand up-nya di bawah aja, biar lebih dekat dengan pejabat. Kapan lagi kan aspirasi rakyat gitu didengarkan langsung sama pejabatnya. Saya kecewa sama Pak Herul Anam Pak. Sumpah Pak. Kenapa Pas peserta lain duduknya di sini, Pas saya di sana Pak? Benci apa sama saya? Ya sudah, kalau Bapak di sini saya yang ke sana Pak.
juga Pak. Wangi tangannya, nggak ada bekas-bekas suap, aman. Sumpah Pak, saya bercanda doang Pak, nggak ada maksud apa-apa. Karena saya ngefans banget ke Pak Hairul Anam. Buktinya ini saya sudah nge-print foto Bapak. Keren kan Pak? Masa iya nggak juara sih Pak? Apa Pak Cepi mau juga ada nih? Pak Hedi mau juga, Pak Hedi? Ada nih Pak Hedi buat Bapak. Ini punten Pak, kasih ini ke Bu ini ya, buat si ibunya itu Pak. Asli. Saya tahu Pak, saya banyak riset tentang Pak Ketua ini karena saya ngefans ke Bapak sampai saya tahu Bapak ini menjabat di Ketua Divisi Keuangan dan Bagian Umum ya Pak ya, betul. Dan Pak Cepi ini bagian hukum dan pengawasan ya Pak ya. Kenapa saya tahu? Saya nge-print struktur organisasi KPU Pak. Nih, silakan. Karena di lomba ini saya yang paling KPU Pak. Pemilu banget saya. Makanya nama saya Raka, artinya ramai kampanye Pak. Ini kali kedua saya berpartisipasi di lomba KPU ini. Sebelumnya saya berpartisipasi di lomba yang Jawa Barat Pak, tapi sebagai panitia. Sekarang saya jadi peserta, kenapa? Karena gajinya kecil Pak, sumpah Pak. Makanya kalau saya mengincar juara 1, saya butuh uangnya. Tapi saya nggak mau pialanya Pak. Saya tahu vendornya di mana soalnya Pak. Asli Pak, ada di Jalan Otista, King Trophy itu punya kontak WA-nya. Namanya Agus Pelakap tuh. Asli Pak, foto profilnya pakai Messi pegang Piala Dunia. Terus ada captionnya, Lionel Messi pernah cetak belakang di sini, masa kamu enggak? Kalau Bapak nggak percaya, saya sudah nyetak juga belakangnya di mana. Bagi-bagi lah. Tadi kan ada peserta yang mau ngasih, saya langsung ngasih sekarang nih Pak. Banyak nih, silakan. Kenapa punya banyak? Karena ini sisa-sisa yang lomba Jawa Barat Pak. Saya nyetak kelebihan waktu itu, makanya bisa bola asonmen. Terima kasih banyak. Asli, saya ini miris gitu. Kenapa pemilu sekarang itu banyak paslon yang kurang mendukung? Saran saya itu yang harus dikurangi adalah kemacetan Pak. Karena itu yang paling vital di Kota Bandung. Kita bisa meniru programnya di Jakarta, ada namanya Jaklingko. Saya nggak tahu artinya apa, tapi tanya ke teman saya, katanya itu singkatan Jakarta Keliling Kota, Jaklingko. Bandung bisa mencontoh program itu Pak. Kalau bingung ngasih namanya, saya punya solusi. Bisa namanya Kurban Pak, Kuku Iringan Bandung bisa tuh. Kalau masih mau yang lain bisa ban bekas Pak, Bandung berkeliling asoy. Dan mungkin ini terlahir dari saya Pak. Saya sangat bingung gitu sama hidup saya Pak. Soalnya suka banyak yang bilang saya ini anak berkebutuhan khusus Pak, gara-gara ngomong gak jelas ini. Padahal kalian tahu siapa paslon sendiri Pak yang berkebutuhan khusus. Banyak kan yang jadi stres kayak saya, kayak si Akrom tadi itu salah satunya Pak. Sumpah, acara apa ini sebenarnya? Kalian mungkin mencari solusi kan dari acara ini, tapi peserta nggak bisa kasih solusi Pak. Karena buat kita ini juga solusi buat makan 1 bulan depan Pak. Sekian saya Raka, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Wildan terlebih dahulu. Kang Wildan, silakan Kang Wildan komentarnya. Komentar sih tiga-tiganya oke ya, walaupun yang pertama ternyata cukup nervous, tapi overall semuanya udah oke. Kesesuaian dengan tema pun bisa terbilang oke, performa di panggung juga oke. Jadi mantap, semoga peserta yang lain bisa jauh lebih mantap lagi dibanding yang ini. Gitu aja, terima kasih. Oke, mantap banget lah ya pokoknya Mas. Silakan komentar berikutnya dari Big Dado, silakan. Ya gratifikasi nih. Oke, benar banget saya setuju sama Kang Wildan. Kesesuaian tema tadi luar biasa. Ada beberapa yang hanya bridging, tapi selebihnya saya pikir sangat sesuai begitu ya untuk tema. Dan untuk Dev Ogun tadi saya berasa di bawah ancaman Pak. Tapi kan
kasih. Oke, terima kasih Digado. Komentar berikutnya dari Kang Teguh. Silakan Kang Teguh komentarnya. Untuk di sesi pertama ini lumayan membuka dengan baik ya. Tapi ada beberapa yang untuk masalah buat serta lain juga yang diperhatikan itu masalah waktu. Di sini hampir semuanya ada Bang Ben sama Opik, di sini ada over. Tapi Adis malah kebalik, dia under. Untungnya under nggak terlalu banyak, bisa ditolong sama penilaian dari kriteria dari penilaian yang lain kayak penguasaan panggung sama LPN-nya lumayan penting. Tapi semuanya buat di pembuka bagus-bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih Dewan Juri semuanya. Silakan tepuk tangan yang mana dong buat peserta yang sudah tampil sebagai pembuka. Ada Wildan Arifin. Silakan Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman, nama saya Wildan, asli saya dari Garut, dari desa yang terpelosok. Perangkatannya peradaban, baru nyampe sana 2 hari kemarin. Saking terbelakangnya oleh desa saya, orang-orang di sana belum tahu kalau Mas Gibran mau jadi wapres loh. Mereka tahunya Mas Gibran masih jadi admin akun buku Papa. Dan sebagai saya sekarang kuliah di Bandung. Sebagai warga Garut yang lama di Bandung, saya ada minim info tentang paslon-paslon di Garut sekarang. Di Garut ada 2 paslon. Yang pertama Helmi Yudi, kedua Sakur Putri. Itu daripada pasangan mereka, saya lebih tahu pasangan Ono Surono. Dan mungkin alasannya karena di Garut itu nggak ada calon yang berasal dari kalangan artis, nggak seperti di daerah-daerah lain. Contohnya di Kabupaten Bandung, bahkan di sana ada 2 artis yang bukan perlawanan. Ada Ali Sakib yang diusung PDIP, ada juga Sahrul Gunawan yang diusung oleh film Cip dan Jun. Dan selain itu Garut, setelah saya lihat hasil debat kemarin, nggak ada satupun dari mereka yang masuk ke konten debat di TikTok. Saya di satu cuplikan debat yang isinya pada ngawur. Contohnya Kabupaten Nganjuk. Di sana ada salah satu paslon yang ngomong, katanya kalau dia jadi bupati, dia akan berinovasi, membuat bawang menjadi bawang goreng dan membuat padi menjadi beras. Saya ulangi ya, membuat bawang menjadi bawang goreng dan membuat padi menjadi beras. Kalau gitu kalau saya jadi bupati ya, Bu Ibu akan camanya biasa bisa kan ya? Untungnya dia nggak nyalur di Garut. Kalau takutnya dia berinovasi juga, membuat dodol Garut menjadi dodol goreng dan membuat dodol Garut ya itu. Bahkan di Jakarta ada salah satu calon yang namanya Dharma Powerful. Ada yang tahu ya? Di debatnya dia ngomong, katanya seorang ibu agar asinya lancar itu perlu banyak mengkonsumsi daun hatuk. Jujur statementnya nggak salah, mungkin tempat kajian kurang pas. Obrolan kayak gini mah nggak usah keluar di forum debat, ini mah cuma obrolan ibu-ibu biasa di hari berlimah gitu. Ini kayak orang yang ngomong kayak gini, ya kamu udah gini gondong ke lebaran, cukup tempel dari sanguhannya, alurkan ke anjing. Insya Allah gondong pindah ke anjing. Kalau udah kamu capek gigian. Gitu. Dan hal itu teman-teman, di momen pilkada kali ini, saya lihat banyak tokoh-tokoh politik mulai menggunakan alat peraga kampanye, contohnya stiker-stiker mobil. Dan seperti stiker mobil pada umumnya, di mobil saya cuma ada stiker Happy Family. Sayangnya tahun kemarin bapak saya meninggal, dan family saya bangga happy lagi. Bahkan teman saya nyaranin, katanya untuk menggantikan peran sosok sang bapak saya di stiker itu, mending ganti aja pakai stiker Ono Surono. Saya jangan mau tiba-tiba punya bapak gondrong. Daripada stiker Ono Surono, mending saya ganti pakai stiker saya. Biar orang-orang tahu, meskipun saya gak punya bapak, saya masih punya kakak. Ada pimpinnya juga Bu, saya taruh di depan, pimpin. Dan memang politik kali ini ternyata bukan cuma digemari oleh para artis, bahkan para komedian. Contohnya di pemilu legislatif kemarin, ada Kang Denny Sanggul dari PDIP, ada Eko Patrio dari PAN, ada Ucok Baba dari Partai PKB, Partai Keluarga Baba. Ada yang masih ingat? Dulu Ucok Baba pernah viral di konten TikTok ya. Dia tuh bikin video sama teman-teman yang mohon maaf, sama-sama dengan teman-teman yang sama-sama kecil. Di video yang berdurasi kurang lebih 15 detik itu saya lihat komen netizen jahat-jahat. Tapi Bang Ucok masih tetap senang gitu membalas komennya. Ada yang komen kayak gini, the real video pen.
keluarga kecil, camping kecil-kecilan. Memang boleh sekecil itu. Tapi menurut saya Bambang Suprapto itu masih keren. Meskipun dia badannya kecil, tapi tidak jauh lebih kecil daripada UMR Garut. UMR Garut ini kalau misalkan, saking kecilnya kalau misalkan dia dikasih nyawa dan jadi manusia, mungkin ada saatnya nanti UMR Garut install aplikasi TikTok dan bikin konten camping sama teman-teman UMR yang kecil lainnya. Di sana nanti ada UMR Jogja, UMR Sragen, dan UMR Bakri. Dan mungkin anak-anak komen juga jahat-jahat. Drill UMR kecil, keluarga kecil, kecil terus lah. Dan fun fact ternyata yang komen ini ucap bapak juga. Dan ucap bapak ini meskipun kecil, dia masih keren, dia masih bisa nyetir mobil. Justru inilah skill yang harus dimiliki oleh politisi di Indonesia. Bisa nyetir kendaraan, bukan malah disetir oleh kendaraan politik. Terima kasih, saya sudah disampaikan beberapa kali. Terima kasih Wildan. Mana tepuk tangannya buat Wildan. Kita lanjut peserta berikutnya ada Fatih Bakri. Assalamualaikum. Nama saya Fatih Bakri. Saya dari Bandung. Saya lulusan D3 dari sebuah politeknik di Bandung yang sepatutnya di mana-mana dan terkenal dengan slogannya berbunyi lulusannya mudah bekerja dan berkualitas. Setelah lulus dari sana, saya jadi tahu bahwa ternyata mencari kerja itu mudah, mendapatkannya susah. Kayaknya slogan yang lebih pas buat kamu saya adalah lulusannya mudah-mudahan bekerja dan berkualitas. Amin. Kalau ngomongin pemilu, jelas saya sebagai warga kota Bandung, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memberikan suara saya di pemilu serentak ya, pilkada serentak. Saya sebagai yang lahir di Bandung, sekolah di Bandung, kuliah di Bandung, dan menganggur di Bandung, sangat mengharapkan ada perubahan terhadap kota Bandung. Dan saya sangat sepakat kita sebagai warga kota Bandung sama-sama merasakan bahwa Bandung setiap memasuki akhir pekan atau liburan panjang biasanya macet, parah, banyak mobil-mobil berplat B. Tapi setelah saya bolak-balik Jakarta Bandung, saya melihat ternyata di Jakarta lebih parah lagi. Ternyata di Jakarta lebih banyak mobil-mobil berplat B. Kasihan Jakarta ya. Jadi saya berharap semoga calon pemimpin kota Bandung berikutnya bisa mengurai kemacetan seperti yang sudah disampaikan beberapa komik tadi menurut saya. Dan kalau ngomongin pilkada serentak ini ya, pilkada serentak ini, saya mengharapkan juga menganjurkan bagi para pemuda untuk berkontribusi memberikan suara. Jangan ragu-ragu ya teman-teman para pemuda, karena ini kesempatan buat para pemuda dan orang tua seperti saya. Saya ngomong-ngomong berusia 44 tahun, di sini ada 44 tahun. Ya kayaknya sejak pandemi beberapa tahun yang lalu tinggal saya bersisa. Ya. Dan sebagai yang udah 40 tahun lebih, dengan kemampuan saya ya, kemampuan saya cuma bisa memberikan suara ya. Para pemuda saya bisa selain memberikan suara juga bisa bersuara. Dan kalau ngomongin memberikan suara berhubungan sama pemilihan, saya merasa sekarang kita tuh agak susah untuk memilih kemasan susu ultra ya, bapak-bapak ibu-ibu. Kalau bapak ibu-ibu ke minimarket, kalau ke kulkas, kita kalau memilih susu ultra sekarang susah ya. Karena susu ultra itu sekarang ada perbedaan kemasan. Bedanya itu cuma 50 ml. Karena ada susu ultra kemasan 200 ml dan kemasan 250 ml. Bedanya cuma 50 ml. Tapi itu kan bikin bingung kita kan. Mau beli yang 200 ml kayaknya terlalu sedikit. Mau beli yang 250 ml kayaknya kita kebanyakan. Boros. Tapi bagi seorang muslim, kita punya solusi ketika kita menghadapi suatu pilihan, yaitu adalah yang namanya sholat istiqoroh.
Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi di minimarket melihat ada orang sedang sholat di depan kulkas, mungkin dia sedang menentukan pilihannya. Dan saya waktu itu akhirnya mengambil teh botol, karena kadang-kadang kita mendapatkan jawaban di luar pilihan kita ya. Dan mungkin sebagai penutup aja, memang sekarang pilihan untuknya sekarang pemilihan wali kota ini pilihannya nggak terlalu banyak. Kalau misalnya cuma 4 ya, cuma 4 paslon. Karena kalau terlalu banyak kita juga bakal susah buka kertasnya, nanti dipilih bakal lebar banget gitu. Kalau ada 84 calon akan memakan waktu sekali untuk memilihnya. Tapi memang agak bingung juga nih dengan pilihan yang ada. Masing-masing punya visi yang bagus. Ada yang visinya untuk memberdayakan pemuda, ada yang visinya juga ingin memberikan jaminan kesehatan bagi warga Kota Bandung, ada yang ingin memberikan tata ruang yang lebih luas, ada yang ingin memberikan lapangan pekerjaan yang luas juga bagi warga Kota Bandung yang banyak penganggur seperti para komika-komika kami ini. Pilihannya kan jadi bingung kan, kita memilih yang mana. Tapi tenang, bagi yang muslim ada jalan keluar, namanya adalah sholat istiqomah. Nah, tapi jangan dilakukan di bilik suara ya teman-teman, pasti bakal banyak memakan waktu. Sekian, terima kasih. Saya Pak Dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fandi yang usianya 24 tahun. Lanjut ke peserta berikutnya, ada Ripan Cahyepe. Ada Kang Ripan? Oke, sepertinya Kang Ripan lupa kalau hari ini acara ya. Kita lanjut ke peserta berikutnya aja. Ada Andri Dwiko Putra. Tepuk tangan yang mana? Mari bersama-sama ke TPS. Mari bersama-sama ke TPS. Sayang, panitianya bagus, calonnya hebat. Sayang, panitianya bagus, calonnya hebat. Tepuk tangan untuk KPPS yang sudah mengadakan lomba ini, keren banget. Keren, tepuk tangan ya. Ya, perkenalkan, nama saya Andri. Saya adalah salah satu saksi partai di pemilu kemarin. Kalau mbaknya saksi hidup dalam hidup saya, mbak. Soalnya mbak ini seperti hari Rabu. Rindu aku buatmu. Kamis, hanya kamu yang paling manis. Jumat, jujur, yuk kita Jumatan. Sabtu, jangan lupa datang ke TPS dan jangan golput. Rabu jangan lupa datang ke TPS, jangan lupa golput. Apa di kalender saya Sabtu? Sebagai menjadi anggota saksi, saya tuh iri sama anggota KPPS. Masalahnya bayaran kita tuh jauh banget. Ibaratkan bumi dan langit. Jujur bayaran saksi itu sedikit sekali. Anggota KPPS ibaratnya seperti guru PNS, sedangkan saksi guru honorer cuma trailernya doang. Makanya lebih parah apa coba? Waktu saya jadi saksi, saya tuh suka mendapatkan job desk yang gak masuk akal dari anggota KPPS. Dia tuh menyuruh saya secara berlebihan. Suruh beliin gorengan. Serius, disuruh beli cabai-cabean, disuruh beli tahu bulat, digoreng dadakan, gurih-gurih nyoy gitu ya. Tapi benar, dalam pemilu sekarang, menurut saya tidak seramai Pilpres kemarin, karena jagoan kita semua pergi ke Jakarta jadi murtad. Serius, yang asalnya bikin itu mau air, bukan ngecek kemana gitu ya. Bahkan menurut saya pemilu itu ada
singkatannya. Contohnya saya mau bikin 5 dari soal pemilu. Bicara soal pemilu, banyak yang terburu-buru karena tidak ingin melulu oleh orang yang tidak tahu malu. Bahkan di dalam pemilu juga banyak orang yang melakukan serangan pajak yang bikin kita semua berjajaran agar mendapat bayaran oleh pihak yang bersangkutan. Padahal bayaran dijanjikan belum tentu milik mereka kan. Bisa saja bayaran yang dijanjikan milik sangrutan yang suka joget India-Indiaan. Tapi dalam pemilu banyak gen-gen di zaman sekarang yang gak mau ke TPS lagi. Contohnya kemarin waktu saya jadi saksi Pak, saya di tetangga saya banyak sekali ibu-ibu ganjen yang suka godain gen-z. Contohnya ini ada gen-z ganteng yang datang ke TPS saya. Ini Mas udah gede lagi ya, gak kerasa. Dulu masih kecil suka nyoblos layangan, sekarang jadi nyoblos TPS. Kapan-kapan datang ke rumah tante yuk, soalnya tante mau dicoblos. Astagfirullahaladzim, maksud saya coblos apa gitu ya? Akhirnya karena gen-z yang polos, yang dia sedotan jadi dicoblos pakai sedotan ale-ale. Terus lagi ya, dan saya sebel banget gitu, please untuk 5 tahun ke depan kalau jadi anggota KPPS jangan dipilihnya berdasarkan keluarga. Di daerah saya itu pemilihan anggota KPPS itu berdasarkan keluarga, seperti dinasti Pak. Ya Allah, padahal kita juga pengen ya merasakan uang hasil pemerintahan. Mungkin sih dari saya sebetulnya baru ngaku. Oke, terima kasih Kang Andri, boleh stay dulu di atas panggung dan juga peserta yang tadi sudah tampil. Ada Kang Fahri sama Kang Wildan Arifin, boleh naik ke atas panggung untuk mendengar komentar dari juri. Ya, langsung saja kita dengar komentar yang pertama dari Big Dado. Silahkan komentarnya. Baik, untuk di sesi yang ini kita sudah merasakan ya bagaimana stand up itu berat ya. Iya, ada yang stand up-nya panjang banget gitu kan ya. Terus ada yang kita di kota Bandung ya, bukan di Garut. Ya, terus juga ada yang nyanyi gitu, ada yang nyanyi juga, main terima tadi, tapi terkesan maksa, tapi nggak apa-apa ya. Oke, saya pikir untuk ketiga-tiganya terima kasih luar biasa. Oke, komentar berikutnya dari Kang Teguh, silakan. Ini yang sesi ini lumayan seru ya, karena variatif Kak. Bang Wildan di sini waktunya pas banget, waktunya pas banget. Nah, Bang Pandi juga penguasa bangunnya tenang. Nah, beda sama Andri nih sangat variatif yang tadi saya bilang. Penguasaan panggung, Mas Andri bisa di tengah aja, dan ke kanan-kanan, ke kiri-kiri. Boleh nyanyi di awal. Ini kan yang ada di KPU bukan KPPS ya. Terus habis itu ada lagi tadi salah sebut juga tanggal pencoblosan kita harinya di hari Rabu ya kan. Cuma bisa hari Sabtu kan di rumah pakai kalender 2025 gitu. Itu sih paling, dan juga buat Andri tadi waktunya ada 20 detik. Tapi masih bisa ketangkap dengan apa-nya yang lumayan di sini ya. Oke, komentar berikutnya silakan Kang Wildan. Kayaknya udah diborong semua nih komentarnya. Semua udah lengkap, masalah waktu, masalah rima, cuma lebih kalau saya lebih pengen nyoroti keterangannya aja. Mungkin bisa lebih tenang lagi supaya materi nggak jalan-jalan, nggak kabur-kaburan. Jadi punchline-nya bisa kena nih. Karena tadi ada beberapa yang nanggung juga, nah ini mungkin bisa jadi catatan juga untuk teman-teman. Itu aja sih. Oke, terima kasih untuk para juri dan terima kasih juga untuk peserta yang sudah tampil. Kita langsung saja lanjut ke peserta berikutnya, ada aktor-aktor.
Sebelum itu ya apa namanya, kita boleh tutup janggut terlebih dahulu. Sebelum itu akhirnya sebelum itu saya akan memberikan janggut terlebih dahulu dikarenakan kampus saya adalah dari kampus ilmu politik. Gini, sebelum itu saya berikan janggut terlebih dahulu ya. Oke. Sebelum saya ngomong ilmu politik, ilmu politik, bravo, gitu ya. Siap. Gitu ya. Ilmu politik, Gini bang, perkenalkan nama gue Akrom, ya sering panggil Acom. Ya, kenapa gue dipanggil Acom ya bang? Karena gini loh bang, gue tuh nama Akrom tuh kayak agak nonsense gitu. Akrom itu kan diambil dari dalam surat Al-A'raf ayat 3, yaitu Iqra wa Akrom. Nah, yang saya garis bawah ini Akromnya bang. Akromnya itu artinya tuh mulia bang. Tapi lihat kapan saya di mulia apa? Kalau mulia bang, bukan itu, yang ngapain orang saya beda. Nah, gini, saya ingin menyoroti kasus-kasusan juga yang dikasih tahu Akam tadi itu. Nih, saya akan memberikan suatu apa namanya itu hadis. Barang siapa yang memilih pemimpin itu harus pemimpin yang benar, atau barang siapa yang ingin mengimami orang sholat maka makmumnya tidak ia terima, maka jamaahnya itu akan tidak didengarnya, atau para pengadilnya itu tidak didengarnya. Maksudnya apa? Tanggal 27, makanya tanggal 27 itu bagi Anda caleg-caleg yang terpilih jadi gubernur kota Jawa Barat, kota apa namanya? Kota ya, provinsi ya. Provinsi Jawa Barat itu, ya Allah Pak, tolong Bapak, punten ini Pak. Ini di beberapa sisi dulu nih. Banyak banget anggota yang ketemu Pak. Sumpah, anggota ketemu dari mana gitu, nggak tahu dari mana. Pada ketemu sini, kasih tuh. Padahal saya mau kampus gini Pak, saya itu kampus di sini lah, kampus pada itu saya juga kampus sama Pak. Gara-gara banyak mana-mana di apa namanya itu, macam-macam tempat tuh di daerah biru apa namanya, beneran biru itu banyak banget macet bang, sumpah. Ini tolong pada bapak-bapak yang terpilih nanti jadi bupati atau gubernur Jawa Barat, tolong Bapak, ini Pak, apa namanya, tolong perhatikan sampai ini Pak, tolong bujurannya dipilih itu ke belakang, biar kagak yang mungkin ini dijaga sangat apa dulu Pak, yang penting Pak, tolong beneran diri jadi siap Pak, ini di jalan raya gitu Pak, tolong Pak. Nah, banyak itu apa namanya, nah pas waktu nanti pas pemilu tanggal 27 ya, tanggal 27 November tanggal 27 November tahun 2024, Anda pilihlah pemimpin yang adil dan amanah. Khairun nas anfa'uhum apa? Linnas. Nah, gitu. Kebetulan ini saya cuma sampai dulu ini. Jadi ya kurang lebih itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak ya. Mana? Silakan. Sebelumnya kenalin dulu Pak, saya adalah komika paling pemalu mungkin di lomba ini ya.
Kalau yang tadi kan komika paling gak punya malu. Dan saya tuh saking saya pemalunya Pak, saya tuh ketika komika lain gitu ya stand up pada minta tepuk tangan gitu, saya tuh gak berani Pak. Saya daripada harus minta tepuk tangan, saya lebih berani untuk minta maaf. Maaf Pak, Bu, boleh tepuk tangan? Sama aja dia punya malu gitu. Dan menurut saya yang seorang pemalu, spesies kami yang pemalu ini kayaknya juga cocok untuk ikutan pemilu, jadi paslon gitu ya. Karena menurut saya ini opini pribadi ya, yang saya katakan. Menurut saya orang yang maju di pemilu itu adalah orang-orang yang nggak punya malu. Mungkin punyanya milu. Partai kemana milu, Raja Jawa kemana milu. Tapi rasa malu juga ini adalah modal untuk kita menciptakan pemilu yang bersih dan sehat. Karena kalau pemilih dan yang dipilihnya sama-sama punya rasa malu, insya Allah serangan pajak nggak akan berpengaruh. Jadi saya bukan sombong ya. Andai di masa tantangan ini saya dapat serangan pajak dari saya dikasih uang sekitar 200.000, saya akan bakar uang itu depan orang yang ngasih. Saya akan bakar dalam bentuk rokok Samsung. Tapi segitu aja mungkin saya ngebahas tentang pemalunya ya. Saya akan fokus ke pemilu, terutama KPU ini. KPU menurut saya sekarang itu sangat kreatif. Terlihat dari acara sosialisasinya aja betul-betul lomba stand up. Bahkan kreativitas pemilunya turun sampai ke tingkat TPS. Mungkin teman-teman tahu ya, ada TPS yang unik-unik. Ada TPS yang bertema horor pada waktu dengan aku gitu. Ada TPS yang temanya pahlawan pada pakai baju superhero. Bahkan di Bandung saya lihat ada TPS yang menurut saya paling unik. TPS temanya penjara. Pernah tahu? Saya lihat itu di TPS Sulawesi. Itu TPS saya visioner sekali gitu. Kayak tahu gitu ini ujungnya kemana gitu. Dan pemilu kali ini juga saya rasa di pilkada sekarang itu lebih seru daripada pemilihan presiden. Karena untuk pemilihan presiden itu saya rasa bisnis banget gitu. Saya nggak begitu masalah dengan orang yang kampanye dimanapun, asal pada tempatnya gitu. Jangan sampai saya tuh cuma pengen dengar azan. Kenapa sih azan harus ada politik ini? Saya nggak akan sebut politisnya siapa yang ada di azan. Pokoknya volume azannya 16%. Dan asalnya itu nggak apa-apa ya. Dan saya ngerti namanya azan, sholat itu memang ada ganjarannya. Ya, cuma kan ganjarannya Pak pahala ya, bukan pranowo. Ya segitu aja dari saya Reza. Terima kasih Reza. Untuk peserta berikutnya ada Yunus. Silahkan Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalin ya, nama saya Yunus. Nama panjang saya Yunus. Nama pendek saya. Coba panggil saya. Panggil gitu. Sok kenal kan? Sok kenal. Tenang. Oke, di sini siap semuanya. Saya bapak ibu KPU. Oke, saya mengulangi. Berarti saya bisa sakit, pasti sakit. Sakit melihat rakyat yang betul-betul apa? Tapi tenang. Saya di sini. Saya di sini hadir untuk menambah berita itu. Oke, tepuk tangan semua dong buat KPU. Gokil, KPU sekarang kita
ngomongin KPU ya. Saya teringat tahun 2019. Nah, yang dimana KPU buat kebijakan apa yang kotak suara yang tadinya lucu berubah menjadi kardus. Ya Allah, itu Bapak. Dan ada yang masa berubah jadi kardus gitu. Astagfirullahaladzim. Soalnya banyak nih di media sosial ya. Di media sosial itu komenan. Ada yang komen gini. Ya Allah, dengan triliunan kok bisa jadi gini? Nah, yang komen cewek bisa jadi. Terus ada lagi yang komen, ya elah, mending aja ganti pakai botol supaya nyari air. Terus ada yang komen, KPU emot nangis, emot nangis, emot nangis. Di sini saya tahu emot nangis di mana? Nih, kata emot nangis gitu. Ini emot nangis, ya, emot nangis. Yang saya bingung ini, buat ini ya, buat yang komen itu, dia mengekspresikan apa? Soalnya sekarang ini, kalau misalkan kita lagi galau, pakai emot nangis. Kalau misalkan kita ketawa lagi ngakak, pakai emot nangis. Kalau misalkan kita lagi sedih, kita gimana? Pakai emot nangis. Kasihan gitu. Masalahnya gini, kalau misalkan pakai emot nangis mulu gitu, nanti joke emot senyumnya pakai. Gak ada joke-nya tuh, jadi semuanya tuh kepake sama emot nangis. Kasihan gitu. Jadi tuh si emot senyumnya tuh merenung sampai ngomong gini, aku kurang apa ya? Kira-kira bayaran aku terlalu mahal, jadi jarang dipakai. Kayak gitu, takutnya gitu. Tiba-tiba mikir-mikir kayak gitu. Masalahnya gini, nanti saya emot senyum tuh curhat ke temennya. Curhatnya gini, tahu gak? Tadi aku pakai kamu sama orang-orang, malah yang dipakainya emot nangis mulu. Ternyata dia juga pakai emot nangis. Ya sama aja gitu. Ujung-ujungnya pakai emot nangis, ya Allah gitu. Terus gini ya, yang paling saya kesel nih sama petugas KPPS yang dimana ujung-ujungnya itu masuk jadi suara sini anak kamu, sini anak kamu, sini anak. Ya Allah gitu. Dan tiba-tiba kelihatan kalau misalkan kita dimasuk membentuk suara, kita tadi dimasuk. Gak mungkin kan dari partai yang lain tiba-tiba muncul dari atas. Sesuatu dia, kamu bagaimana? Jadi partai yang lain. Gak ada gitu, bisa saja. Terus kalau misalkan kita, terus kalau misalkan ada namanya tiba-tiba muncul dari bawah tanah, cet, kayak pocong yang hidup terus gitu. Ya enggak juga gitu kan, aneh gitu. Asli ya Allah. Ya gak apa kalau misalkan saya gitu yang kesel gitu. Tapi masalah gitu, kalau misalkan Doraemon sama Nobita yang masuk ke bilik suara, si Nobita kesel sama si Doraemon, terus ngadu, Doraemon, apa Nobita? Doraemon, apa Nobita? Aku kesel tahu sama siapa? Sama itu. Siapa itu? Itu petugas KPPS. Udah tahu itu tugas banget bikin masuk ke bilik suara. Tapi tetap aja ini kan kesel. Terus aku tuh gimana? Ya udah, kamu keluarin alat tuh. Alat apa Nobita? Alat apa? Ya alat aja, kan kamu kan belum ngaku aja nih. Bentar ya. Ini saya akan mengecil. Nobita, saya akan mengecilkan orang itu. Kamu ya, iya baik Doraemon. Selesai. Ini. Suara notif berita. Ini. Doraemon ada notif berita. Apa? Maksudnya, kaget si Doraemon kasih berita. Doraemon sini. Apa Nobita? Ini lihat sini. Kamu kayaknya salah ngecilin deh. Salah ngecilin? Iya. Kamu malah ngecilin dan KPU. Ya, sekian saya berus. Oke, peserta yang sudah tampil, yang itu stay dulu di sini. Kita panggil lagi ya. Oke, langsung saja komentar pertama yang akan disampaikan oleh Kang Teguh. Silakan Kak. Tangan dong buat terkeras ini. Dibuka dengan amplop ya. Ya. Dari kampus mana kok? Kampus mana? Kampus Ilmu Politik. Singkat gitu. Bila dong. Dari Mas Reza ya. Dari awal tadi waktunya ya. Under 1 menit. Tapi pemasaran kamu apa? Kalau datang tegang, jadi
presentasi KPU berikutnya dari Kak Wildan terlebih dahulu, silakan. Bagus, tapi mungkin untuk yang nanti bisa lebih seru lagi untuk performa di panggung ini juga bisa lebih ekspresif walaupun yang menyatakan KPU kami memberikan kebebasan untuk teman-teman berkreasi, jadi silakan keluarkan kreasi sebaik mungkin. Terus yang kedua, paling catatannya ya sama seperti Kang Teguh, coba lebih padat, tapi bukan berarti jadi panjang banget, jadi biru juga kita bisa tahu di mana, paling itu aja sih. Oke, Big Dado silakan. Sama. Di kloter ini saya suka banget, suka banget. Ada yang tiba-tiba aneh gitu kan. Saya sampai nyari, sampai searching dulu kampus ilmu politik itu ada di daerah mana gitu. Ternyata di mana tuh gitu? Nggak ada. Udah ada dulu kita iya sampai ke KPU kita iya. Ini kan bahaya ya. Terus untuk region dan dulu sampai satu tipe, saya pakai panjang, rapi sampai kalau kata itu tadi nggak ngasih kesempatan kita buat tahu sebelah. Baik, terima kasih. Saking viewnya harus ketahui di mana ya. Oke, terima kasih untuk peserta yang sudah tampil.